Seperti kita ketahui, dalam sejarah Islam, kaum yang terkenal akan penyimpangan seksual atau LGBT ini adalah merupakan kaum Nabi Lut. Kenapa ini bisa terjadi? Dan apa kaitannya awal mula adanya kaum LGBT dan Nabi Lut? Berikut kisah sejarahnya. Sobat Langit Biru, dikisahkan dahulu kala ada sebuah wilayah yang bernama Al-Mutafikah. Di dalamnya terdapat 5 kota yaitu Sabah, Sarah, Amarah, Dumah dan Sodom. Kota yang terakhir disebutkan, Sodom ini adalah kota yang paling besar di antara kelimanya. Ke wilayah inilah kelak Nabi Lut AS akan diutus. Sobat Langit Biru, kaum Nabi Lut banyak dikaruniai kelebihan. Mereka kaum yang dikenal ulet, pekerja keras, suka bergotong royong dan menjaga persatuan. Hal itu membuat iblis tidak menyukainya. Banyak sudah upaya yang dilakukan iblis untuk menyesatkan kaum Lut, hingga suatu waktu terjadilah sebuah peristiwa yang mengubah takdir mereka selama-lamanya. Namun akhirnya si iblis mendapatkan ide, setiap kali kaum Nabi Lut pulang kerja, hasil pekerjaan mereka dirusak dan dihancurkan oleh iblis. Kaum Nabi Lut jadi sangat kesal hingga mereka bersepakat bahwa jika pelakunya tertangkap dia akan dijatuhkan hukuman berat. Pada hari-hari berikutnya, iblis menjelmakan dirinya menjadi seorang anak muda yang manis dan menawan sekali. Ketika kaum Nabi Lut pergi kerja keesokan harinya, mereka melihat anak itu dan menyadari bahwa anak itulah pelakunya. Akhirnya anak itu dikejar dan ditangkap, dan setelah anak itu mengakui perbuatannya, kaum Nabi Lut menjatuhi hukuman mati. Sebelum anak itu diadili, kaum Nabi Lut memutuskan untuk mengurung anak itu terlebih dulu dan menggilir orang untuk menjaganya, dan malapetaka itu terjadi ketika sudah memasuki waktu tidur. Anak itu pura-pura sedih dan berteriak merintih. Karena terganggu dan mulai merasa kasihan, si penjaga menghampirinya sembari bertanya, "Ada apa denganmu?" "Ayahku selalu memelukku saat aku hendak tidur," jawab anak itu. Si penjaga menjadi tidak tega, akhirnya dia berkata, "Ya sudah, sini kupeluk." Ketika sudah dipeluk, si anak yang jelmaan iblis ini membuat gerakan-gerakan yang membangkitkan syahwat si penjaga itu, terus-menerus sehingga ketika hasratnya sudah terlihat, si anak mengajarkan apa yang harus dilakukannya. Sampai akhirnya perbuatan sodomi pertama dalam sejarah peradaban manusia pun terjadi. Dan keesokan harinya, ketika si penjaga terbangun, anak yang jelmaan iblis itu sudah tidak ada, lalu ia pun menceritakan segala sesuatu yang terjadi dengan berapi-api dan mencontohkannya ke teman-temannya yang penasaran, hingga akhirnya mereka saling mencoba melakukannya juga. Akhirnya, hari demi hari kerusakan moral perbuatan sodomi itu menyebar luas dan menjadi kebiasaan. Sobat Langit Biru, tidak puas dengan itu, iblis harus menyelesaikan misinya. Iblis lalu menjelma menjadi seorang wanita dan pergi mempengaruhi kaum wanita sambil mengabarkan, "Sesungguhnya laki-laki kalian sudah saling suka sama suka, kalian sudah tidak dibutuhkan lagi." Iblis selalu mengajarkan hal baru kepada kaum wanita, sehingga mereka bisa saling mencukupi kebutuhan biologis mereka satu dengan yang lainnya. Sobat Langit Biru, seperti itulah kisah awal mula penduduk kota Sodom yang moral dan kelakuannya menyimpang. Dikisahkan juga penduduk kota tersebut melakukannya secara terbuka dan tanpa malu-malu, juga disertai paksaan. Untuk itulah, maka diutuslah Nabi Lut untuk meluruskan lagi kaumnya. Ini generasi kaum Nabi Lut yang menyebut dirinya komunitas LGBT, tanpa malu lagi membuka diri ke publik dan meminta diakui hak-haknya sebagai manusia. Sungguh komunitas LGBT ini tidak pernah belajar dari kisah dihancurkannya kaum Nabi Lut atas perintah Allah. Mereka menjadikan nafsu sebagai Tuhannya, dan berbuat kerusakan di atas buminya Allah.